Alhamdulillah, alhamdulillahi wasi'il fadli wal ihsan wa mudha'ifil hasanati lidhawil imani wal ihsan. Al-ghaniyyil ladzi lam nazal sahai wujudihi tasihhul khairati kulli waqti wa awan. Al-alimil ladzi la yakhfa alayhi khawatirul janan. Al-hayyul qayyum alladzi la yaghid nafaqatuhu bimarriz duhuri wal azman. Al-karimil ladzi ta'adhana bil mazidi lidhawi syukran. Ahmaduhu hamdan yafuqul hadd wal husban wa ashkuruhu syukran tadhullu bihi minhu mawahiba liridwan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah daimul mulki was sultan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa khizanatuhu min naw'il insan. Nabiyyun rafa'allahu bil haqqa hatta tadha wastaban. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal ihsan. Amma ba'du, fa ya ayyuhal ikhwan, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Ma'asyiral muslimin hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang penuh khidmat ini, di majelis insyaallah penuh dengan limpahan barakah ini, kami mengajak kepada kaum muslimin sekalian rahimakumullah, wabil khusus kepada diri saya pribadi al-fakir ilallah, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun kita berada. Marilah kita laksanakan segala perintah-perintah Allah, kita jauhi segala larangan-larangannya. Mudah-mudahan yang demikian menjadi wasilah turunnya rahmat serta ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih bisa terus merasakan nikmat yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Di antaranya adalah nikmat iman, kesehatan dan kemerdekaan, sehingga kita bisa dengan tenang melangkahkan kaki menuju majlis ini untuk menjalankan tugas utama kita hidup di dunia, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini akan sulit untuk dilakukan jika kita berada dalam kondisi peperangan alias tidak merdeka serta masih berada dalam kungkungan penjajah. Semua nikmat ini tidak boleh sedikit pun kita kufuri. Jika kita kufur nikmat, maka kita termasuk golongan orang-orang yang tak tahu bersyukur dan akan mendapatkan siksa yang pedih atas keangkuhan ini. Sungguh tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang pantas sombong dan membanggakan diri sehingga lupa bersyukur dan mendustakan nikmat-nikmat yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala. Kita telah diingatkan oleh Allah melalui firman-Nya yang tertuang dalam Al-Qur'an surat Ar-Rahman dengan kalimat yang diulang-ulang sebanyak 31 kali. Sebuah kalimat introspektif dan mengingatkan manusia untuk menjadi hamba yang pandai bersyukur. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan? Untuk menguatkan rasa syukur ini, ketakwaan harus kita perkuat untuk menjadi rambu-rambu dalam mengarungi kehidupan. Dengan ketakwaan, maka kita akan senantiasa mendapat petunjuk dari Allah untuk perjalanan kehidupannya lebih terarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Saat ini kita berada di bulan Agustus yang menjadi bulan istimewa bagi bangsa Indonesia. Di bulan inilah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 yang kemudian dijadikan sebagai momentum hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kita perlu menyadari bahwa generasi kita yang hidup saat ini sebagian besar merupakan generasi yang tidak merasakan secara langsung bagaimana pedihnya perjuangan untuk merebut kemerdekaan. Kita adalah generasi yang tinggal meneruskan melalui karya-karya positif untuk mengisi kemerdekaan. Karunia kemerdekaan yang diperjuangkan dengan tetes darah dan nyawa para pejuang adalah sebuah warisan yang wajib kita pertahankan. Jangan sampai warisan agung kemerdekaan ini hilang karena ulah kita sendiri yang tak tahu bersyukur dan berterima kasih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sungguh azabku benar-benar sangat keras. Oleh karena itu, di antara cara bersyukur atas anugerah kemerdekaan ini adalah dengan menghargai, mempelajari, dan mengambil hikmah sejarah perjuangan para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raga untuk kemerdekaan yang sekarang kita nikmati ini. Hal ini bisa dilakukan dengan membaca berbagai literatur sejarah dan juga bersilaturahim kepada orang-orang tua yang masih hidup yang mengalami secara langsung masa perjuangan kemerdekaan. Selain itu, kita bisa meningkatkan rasa syukur dengan melakukan ziarah ke makam orang tua dan para pejuang yang telah wafat dan mendoakan agar segala amal ibadah dan perjuangannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a li akhihi bi dhahril ghaibi qala al malakul muwakkalu bihi amin wa laka bimithli." Siapa saja yang mendoakan saudaranya secara gaib, malaikat yang diutus untuknya mengaminkan doanya, amin, untukmu pun demikian. Hadis riwayat Imam Muslim. Selain dengan tidak melupakan sejarah kemerdekaan, untuk memotivasi kita lebih baik ke depan, kita bisa bersyukur atas karunia kemerdekaan ini melalui komitmen mengisinya dengan hal-hal yang positif sesuai dengan posisi dan profesi masing-masing. Mengisi kemerdekaan bukan hanya menjadi tugas pemerintah saja. Kita sebagai warga negara yang baik juga berkewajiban mengisi kemerdekaan dengan kemampuan dan potensi yang kita miliki. Para petani mengisi kemerdekaan dengan terus berjuang di bidang pertanian sehingga mampu memperkuat ketahanan pangan. Para guru dengan terus mendidik para pelajar untuk menjadi insan berbudi pekerti luhur yang mampu meneruskan tongkat estafet kepemimpinan bangsa. Para pelajar dengan terus mencari ilmu sebagai bekal untuk menghadapi masa depan yang penuh dengan tantangan, dan profesi-profesi lainnya harus mampu memberi sumbangsi positif untuk mengisi kemerdekaan sehingga Indonesia akan berubah ke arah yang lebih baik lagi. Perbedaan keragaman profesi dan status, terlebih kebinekaan dalam suku, bahasa, dan agama di Indonesia ini tidak boleh menjadi penghalang untuk mengisi kemerdekaan. Justru sebaliknya, perbedaan yang ada ini adalah karunia dari Allah dan sebuah potensi besar yang bisa menjadi sumbangsi dalam melanjutkan dan merawat kemerdekaan. Oleh karena itu, kebersamaan, persatuan dan kesatuan harus dikedepankan dan meninggalkan perpecahan. Hadirin rahimakumullah, demikian beberapa wujud syukur yang bisa kita lakukan dalam mensyukuri kemerdekaan yang telah menghantarkan kita tenang,
dan aman dalam menjalankan misi utama kita hidup di dunia, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan senantiasa ingat pada sejarah, mengisi kemerdekaan dengan hal positif dan menjaga persatuan. Mudah-mudahan kita mampu merawat kemerdekaan ini dan mampu terus kita wariskan kepada generasi selanjutnya sampai hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fi hadzal yaumil karim. ونفعني وإياكم بما فيه من الصلاة والصدقة وتلاوة القرآن وجميع الطاعات وتقبل مني ومنكم جميع أعمالنا إنه هو الحكيم العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah hamdan kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Innahu lam yazal ala kulli syai'in wakila. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh, akramil awwalin wal akhirin, al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man kana lahum minat tabi'in salatan daimatan bidawamis samawati wal ardin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa dharul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa hafidhu 'ala ad-dha'ati wa huduril jumu'ati wal jama'ah. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsih faqala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم دفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بكم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.